Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Akbar dengan NPI 14623000131 dan rekan saya. Marniani Warasi 1462300014. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penugasan kami mengenai implementasi natural language processing NLP dalam dunia data medis. Slide kedua, fokus utama pembahasan kami adalah bagaimana teknik processing teks dan ekstraksi informasi medis dapat membantu mentransformasi data kesehatan digital kita saat ini. Apa itu NLP? Sebelum masuk lebih dalam, mari kita pahami apa itu NLP. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami dan mengolah bahasa manusia. Ini bukan sekedar ilmu komputer biasa, karena di dalamnya terdapat kolaborasi antara linguistik, komputasi, dan machine learning dalam dunia kesehatan. NLP menjadi alat vital untuk memproses ribuan artikel riset, chatbot, konsultasi, hingga sistem translasi medis. Implementasi pada rekam medis. Salah satu penggunaan terpenting NLP adalah pada Electronic Health Records atau EHR. Masalah utama rekam medis saat ini adalah banyaknya data yang tidak terstruktur atau berupa catatan teks bebas dari dokter. Disinilah NLP berperan. Sistem kami menganalisis catatan tersebut, mengubahnya menjadi data terstruktur yang pada akhirnya sangat membantu dokter dalam riset medis dan pengambilan komputasi klinis yang lebih cepat. Selanjutnya, manfaat di bidang kesehatan. Lalu apa manfaat nyata yang bisa dirasakan? Ada 4 poin utama. Yang pertama, ekstraksi otomatis informasi penting seperti alergi atau dosis obat. Yang kedua, mendukung clinical decision support system agar diagnosis lebih akurat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit agar tidak lagi manual. Dan terakhir, menyediakan data masif untuk penelitian pola penyakit di masa depan. Selanjutnya, section title text processing. Namun, teks medis tidak bisa langsung diolah begitu saja. Kita membutuhkan tahapan yang disebut text processing. Ini adalah langkah pembersihan data yang sangat krusial agar kualitas analisis yang dihasilkan nantinya tetap akurat dan objektif. Dan selanjutnya, teknik utama processing. Teknik utama processing, ada 3 teknik utama yang kami terapkan dalam processing. Yang pertama adalah tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kata per kata. Contohnya, kalimat sesak napas dipecah menjadi token sesak dan napas. Kedua, stop word removal, yaitu membuang kata untuk umum yang tidak punya bobot informasi seperti di atau dan. Terakhir, stemming dan lemmat session, yaitu mengembalikan kata ke bentuk dasarnya agar sistem mengenali variasi kata sebagai satu konsep yang sama. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ekstraksi informasi medis. Nah,
Di sini setelah teks versi, kita masuk ke tahap ekstraksi informasi. Nah, di sini sistem bertugas mencari entitas medis spesifik dari ribuan baris teks bebas. Jadi, di sini kami menggunakan pustaka NLTK dan algoritma berbasis aturan, yaitu regex. Nah, fokus ekstraksi kami mencakup gejala pasien, organ tubuh yang dikeluhkan, hingga kode diagnosis internasional. Nah, selanjutnya, kok nggak jalan? Nah, selanjutnya ini contoh pola reg- regex medis. Nah, di sini dapat kita lihat contoh teknisnya. Dengan pola regex, kita bisa memetakan entitas dengan cepat. Misalnya, eh, untuk kategori gejala, sistem akan mencari kata kunci seperti batuk atau nyeri. Nah, untuk organ, sistem mengenali istilah klinis seperti pulmo atau abdomen. Dan untuk diagnosis, ini sistem dapat menarik kode standar ICD seperti J15.2 secara otomatis tanpa campur tangan manual yang melelahkan. Selanjutnya, nah, nah, untuk hasil implementasi sistem, bagaimana dengan performanya? Nah, di sini merupakan gambaran hasil implementasi sistem kami. Di sini menunjukkan bahwa sistem berhasil mengekstraksi gejala secara otomatis dengan tingkat presisi atau ketepatan mencapai 85%. Namun di sini kami mencatat bahwa nilai recall atau kelengkapan masih rendah di angka 45% untuk variasi kata yang terlalu luas. Yang artinya regex sangat efektif untuk pola yang pasti, namun masih perlu pengembangan untuk memahami variasi penulisan dokter yang berbeda-beda. Tantangan pada data medis. Nah, untuk sistem ini terdapat beberapa tantangan juga. Yang pertama, istilah medis sangat kompleks dan penuh singkatan unik. Yang kedua, masalah privasi dan data pasien merupakan hal yang sangat sensitif dan harus dijaga ketat. Lalu yang terakhir, di dalam medis, akurasi tinggi merupakan harga mati karena kesalahan interpretasi sistem bisa berdampak pada keselamatan pasien. Untuk evaluasi metode, di sini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, prosesnya sangat cepat, efisien, dan mudah digunakan untuk data skala besar. Ini eh, mengurangi beban administratif manual. Yang kekurangannya, sulit memahami konteks kalimat utuh, kurang fleksibel pada variasi penulisan, terbatas pada pola yang sudah didefinisikan. Jadi ini merupakan kelebihan dan kekurangan yang kami temui selama pengerjaan tugas ini. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, dari seluruh proses ini, kami dapat simpulkan bahwa NLP merupakan kunci transformasi data kesehatan. Meskipun memiliki keterbatasan, processing dan ekstraksi dasar merupakan fondasi penting bagi masa depan kesehatan digital. Jadi, sistem ini dapat membantu untuk melihat pola di balik tumpukan data yang sebelumnya tidak terlihat. Nah, untuk refleksi di sini terdapat dua refleksi, eh, bisa dibacakan refleksi untuk Muhammad Saiful Akbar, silakan.
refleksi dari saya melalui pembelajaran Natural Language Processing atau NLP dalam bidang kesehatan. Saya mau memahami bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengolahan data medis. Data rekam medis yang awalnya berupa teks atau terstruktur dapat diubah menjadi informasi yang lebih terorganisir dan mudah dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa NLP dapat membantu tenaga kesehatan dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan pasien. Untuk refleksi saya sendiri, saat mengerjakan tugas ini, beberapa tantangan yang saya temui, terutama menentukan pola rekis yang sesuai dengan teks medis yang tidak sesuai, yang tidak terstruktur. Nah, terdapat variasi penulisan juga menyebabkan hasil ekstraksi tidak selalu akurat. Nah, untuk mengatasi hal itu, saya melakukan pendekatan dengan membuat pola regex yang lebih spesifik dan menyesuaikan dengan dataset. Nah, dari tugas ini saya dapat memahami bahwa NLP tidak hanya tentang coding, tetapi juga memahami struktur bahasa dan pola data. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.